langsung aja on mic ya. Terus juga kalian jangan lupa kalau misalnya kita sekarang di sini tuh lagi belajar sama-sama gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian nggak sesuai sama pendapatku, kalian langsung aja bilang ke aku ya, oke? Ya udah aku mulai aja dulu ya. Tunggu. Slide-nya udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Oke. Uh, aku Sudah, minta Pak. kalian buat tulis atau siapin pensil atau pulpen atau alat yang bisa buat nulis. Soalnya aku bakal ngasih pretest bentar. Jadi nanti tiap slide aku bakal kasih waktu 1 menit terus kalian jawab ya. Ya udah kita mulai aja. Jadi ini soal pertama. Atau kalau udah ada yang selesai duluan bilang aja supaya bisa lanjut. Udah pada selesai belum? Iya. Aku lanjut nomor 2 ya. Teman-teman kalau udah selesai on mic aja, soalnya aku lagi share screen jadi agak susah kalau misalnya mau lihat chat. Ada yang udah? Suara Udah, putus. Kak. Oke, lanjut ya. Udah selesai? Udah, Kak. Oke. Ada yang udah? Udah, Kak. Oke, lanjut ya. Ada yang udah? Sudah. Oke, oke.
Udah semua? Udah, Kak. Oke. Aku lanjut ya. Soal nomor 9 udah belum? Udah. Udah ya. Aku lanjut lagi ya. Ini sekarang nomor 12. Aku lanjut nomor 13 ya. Nomor terakhir. Oke, sekarang waktunya udah habis. Uh, kita bakal bahas soal ini sama-sama. Tadinya aku bikin dalam bentuk materi, cuma aku lihatnya sekarang kan udah mau UTBK, udah H-2 kan ya. Di sini ada yang UTBK tanggal 13 nggak? Tanggal 12, Kak. Oh iya, sorry. Aduh, ya ampun. Udah H-2 aja. Semangat ya. Jadi aku bikinnya dalam bentuk soal-soal aja, nanti kita review ulang sama-sama kok. Jadi ini soal nomor 1. Di sini pada jawab apa? Atau kalian jawab lewat chat juga boleh. Oh, ada yang C. Oh ya, ya udah kita bahas aja. Jadi pertanyaannya itu nukleosida pada DNA tersusun dari apa? Jadi pertama-tama tuh kita harus ngerti nukleosida itu apa sama DNA itu apa.
kita bahas dulu ya. Ini. Nah, uh, pertama kita bahas soal nukleotida. Jadi nukleotida itu dia merupakan sebuah monomer dari asam nukleat. Nah, kita kan tahu kalau misalnya di tubuh manusia itu dia punya 4 komponen utama. Yang pertama itu ada karbohidrat, di mana monomernya itu glukosa gitu kan, monosakarida. Terus ada juga protein, di mana monomernya itu asam amino. Terus habis itu lemak kan, triasilgliserol. Terus habis itu sekarang yang terakhir itu asam nukleat. Jadi asam nukleat itu dia monomernya atau unit terkecilnya itu nukleotida. Yang harus kita ingat di sini, kalau nukleotida itu dia terbagi jadi 3 komponen utama. Ini lumayan sering keluar sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu adalah ini, gula pentosa. Kenapa namanya pentosa? Karena dia bentuknya segi 5 gini kan. Beda lagi sama yang namanya glukosa. Kalau glukosa itu dia 6 segi 6 bentuknya. Terus habis itu ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini nanti dia terbagi jadi pirimidin sama purin. Nah, sama yang terakhir ini, gugus fosfat. Oke, jadi kalau nukleotida dia itu terdiri 3. Yang pertama adalah gula pentosa, basa nitrogen, sama gugus fosfat. Oke, kalau nukleosida dia itu cuma 2 doang. Jadi gugus fosfatnya nggak ada. Jadi kalau nukleosida itu dia cuma gula pentosa sama basa nitrogen doang. Oke, terus habis itu kita lihat perbedaan antara DNA sama RNA kan. Kalian di sini tahu nggak kepanjangan dari DNA itu apa? Ada yang tahu? Oke. Jadi DNA itu kan deoksynukleotida acid kan, atau asam apa namanya, deoksiribosa. Jadi DNA itu perbedaannya yang pertama sama RNA itu, yang pertama lihat dari gula pentosanya. Kalau misalnya DNA, dia itu bentuknya deoksiribosa. Kalau RNA, dia itu bentuknya ribosa. Nah, apa sih bedanya RNA sama DNA kalau dari sini? Lihat nih, yang karbon keduanya nih. Kursorku kelihatan nggak? Yang ini. Kalau deoksiribosa kan deoksi, berarti akhirnya nggak ada oksigen kan? Berarti di sini tuh cuma H doang di sini. Tapi kalau RNA, dia kan ribosa. Nah, itu karbon keduanya dia tuh ngikat gugus hidroksil atau gugus OH. Oke, terus habis itu kalau yang basa nitrogen, perbedaannya DNA sama RNA itu, kalau DNA dia punya timin, kalau RNA itu dia punya urasil. Oke, kalau gugus fosfat itu sama semua, yaitu PO43-min. Ini tadi yang berdasarkan aku jelasin, jadi kalau nukleotida itu dia terdiri dari 3, gula pentosa, basa nitrogen, gugus fosfat. Kalau nukleosida, dia itu cuma gula pentosa sama basa nitrogennya doang. Kalau gula pentosa, antara DNA sama RNA itu beda. Jadi kalau DNA itu deoksi, kalau RNA itu oksiribosa. Kemudian ada basa nitrogen. Kalau DNA, dia itu ada adenin, timin, sitosin, guanin. Kalau RNA, dia ada adenin, urasil, sitosin, sama guanin. Beda di sini ada T, di sini ada U. Terus kalau gugus fosfat sama semua. Ini perbedaan lebih lanjutnya. Kalau berdasarkan struktur, kalau DNA itu dia double helix. Aku nggak simpen gambarnya sih. Tapi kalau DNA tuh apa ya? Dia tuh kayak 2 untai gitu loh. Terus habis itu dia tuh kayak bentuk helix gitu. Kalau RNA dia tuh single stranded, jadi 1 untai doang. Tapi ini berlaku secara umum ya. Soalnya kalau di virus sendiri itu dia tuh terbagi jadi 7 macam gitu loh berdasarkan asam nukleatnya gitu. Jadi ada single stranded DNA, tapi ada juga double stranded RNA gitu. Kemudian tepatnya kalau DNA dia itu di inti sel, di mitokondria sama plastida. Kenapa ada DNA di mitokondria sama plastida? Nanti kita bakal bahas nanti ya. Terus RNA, kalau RNA itu tempatnya dia di sitosol untuk tRNA, soalnya kan dia melakukan translasi kan. Kalau translasi kan dia kerjanya di sitosol. Kemudian ribosom atau rRNA, sama yang terakhir itu inti sel mRNA. Tapi sebenarnya mRNA juga bisa ada di sitosol sih, soalnya kan dia nanti keluar dari nukleus gitu kan.
Kalau fungsinya secara umum, DNA itu dia fungsinya untuk nyusun nyusun gen, ya kan, soalnya kan dia, apa ya, dia tuh DNA tuh kalau, eee, di sel, dia tuh jumlahnya mayoritas tetap, kecuali pada saat sintesis. Tapi itu pun nanti kalau misalnya habis, pembelahan sel, nanti bakal sama lagi gitu loh, jumlahnya. Karena dia tuh fungsinya sebagai unit, untuk pewarisan sifat gitu kan. Nah, dia juga buat sintesis protein. Contohnya tuh, dia itu sebagai wadah atau cetakan gitu. Tunggu ya. Oh, maaf, terlalu cepet ya? Maaf maaf. Kalau RNA, dia tuh fungsinya untuk sintesis protein, oke? Kalau iya, kebanyakan RNA rata-rata fungsinya kayak gitu. Eee, Penjelasanku udah jelas belum? Atau kecepatan? Atau ada yang diulang nggak? Sudah, Kak? Oke. Jelas Kak, lanjut aja. Wah, iya. Ya. Jadi ada yang nanya, "Kak, timin itu apa?" Jadi, gimana jelasinnya, timin tuh dia salah satu, basa nitrogen yang ada di ini loh, yang ada di nukleotida. Soalnya ini tuh basa basa nitrogen tuh fungsinya sebagai ini, sebagai kode yang nantinya tuh dipakai, untuk, sel supaya dia tuh bisa nerjemahin gitu, apa sih yang kira-kira mau dipakai gitu. Kalau misalnya nanti, dia mau ngasilin enzim, nanti dia mau ngasilin enzim apa gitu, dia tuh pakai kode-kode semacam ini. Udah jelas belum? Sorry sorry. Ya udah. Oh iya, kita balik ke soal. Jadi, kita bahas satu-satu ya. Nukleosida pada DNA tersusun dari, kita ingat lagi kan kalau nukleosida itu dia terdiri dari basa nitrogen sama gula pentosa. Jadi fosfat nggak masuk kan, berarti B sama E salah. Oke? Terus kalau apa lagi ya? DNA. Kalau DNA itu kan dia tadi deoksiribosa. Berarti ini benar, ini benar. Terus ada basa nitrogennya juga. Basa nitrogennya terdiri dari apa? Ada adenin, timin, guanin, sama sitosin. Berarti kita cari di sini. Ini timin kan? Berarti A benar. Terus kalau B tadi udah dicoretkan karena urasil kan RNA. Kalau fosfat itu nggak ada. Ya kan? Jadi B salah. Terus C, adenin sama deoksiribosa. Jadi bener ya. Jadi jawabannya itu ada dua, A sama C. Kalau yang D, ini urasil salah. Kalau E, fosfat salah. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Ini kalian jawab apa? Halo? Basa nitrogen. Oh iya ya. Oke, jadi ini berdasarkan pendapatnya aku ya. Aku pun sebenarnya agak bingung sih soalnya tuh agak apa ya? Nggak tahu aku kayak salah interpretasi atau gimana. Kalau aku sendiri jawabannya gugus fosfat. Karena ini kan semua nukleotida mengandung komponen yang sama. Kalau misalnya kita jawab purin, berarti kan dia punya dua kemungkinan kan antara adenin sama guanin. Kalau kita jawab pirimidin, berarti ada tiga kemungkinan kan. Ada, tunggu, lupa, sorry. Ada sitosin, ada timin, sama ada urasil. Terus kalau misalnya kita jawab gula pentosa, kan tergantung dia DNA atau RNA kan, bisa deoksiribosa, bisa ribosa juga. Kalau misalnya basa nitrogen, nah itu tadi bisa macam-macam kan, ada A, C, T, U, sama G. Jadi aku jawabnya gugus fosfat, karena mereka tuh sama-sama PO43-min. Kalau aku gitu sih. Atau mungkin ada jawaban lain? Atau udah pada sepakat semua? Sama ya? Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 3 sama 4 kalian jawab apa?
Ayo jawab di room chat juga boleh. Kalau 3 kalian jawab apa? Oke, kita bahas satu-satu ya. Ciri-ciri RNA adalah yang pertama rantai tunggal dan pendek. Bener kan? Karena dia kan rantainya tunggal. Terus juga dia umumnya lebih pendek sih ketimbang DNA. Terus yang kedua, dia tuh ada 3 jenis, RNAD atau mRNA, RNAT, sama RNAR. Apa ya? Sebenarnya bisa benar, cuma sebenarnya tuh RNA tuh banyak banyak ininya loh, banyak jenisnya. Soalnya dia juga ada sirna atau silence RNA, terus juga dia ada mikro RNA. Tapi kalau untuk anak SMA biasanya tuh kalau yang poin kedua tuh dibenerin, jadi aku anggap bener aja ya. Terus yang ketiga, terdapat di inti, sitoplasma, ribosom, kloroplast, sama mitokondria. Bener ya. Yang keempat, memiliki pirimidin, sitosin, dan timin. Salah ya, karena dia punyanya urasil. Jadi jawabannya benar A. Sini ada yang bingung nggak? Halo? Oh iya. Kalau yang nomor 4 kalian jawab apa? Oke, kita bahas satu-satu ya. Ciri-ciri DNA pada organisme eukariot adalah yang pertama struktur rantai double helix. Bener nggak? Bener ya, karena double helix. Kalau RNA baru single stranded. Kalau yang kedua, mempunyai gugus gula yang kekurangan satu atom oksigen. Bener ya, tadi masih ada yang inget nggak? Tadi dia itu kehilangan oksigen di karbon nomor berapa? Ya bener ya, nomor 2. Terus yang poin 3, membawa informasi hereditas. Bener nggak? Bener kan? Biasanya ini kalau makan satu benar, 3 benar sih. Ya, jadi dan emang ini benar jawabannya. Terus yang keempat, rantai panjang. Iya benar. Tunggu. Kalau mempunyai rantai panjang, uh, seingatku benar sih. Ya udah, berarti jawabannya E ya. Sini ada yang punya pendapat lain nggak? Atau udah jelas semua? Oh ya, BTW ini murni jawabannya aku ya. Jadi kalau misalnya salah, maaf banget. Nanti aku bakal cari-cari lagi. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Tunggu. Ini. Kan tadi nomor 4 sempat ada bahas ini kan, eukariot. Nah, sebenarnya eukariot itu apa sih? Jadi kita bahas di sini ya. Jadi eukariot itu dia adalah organisme yang punya nukleus. Contohnya tuh manusia, terus habis itu apa lagi ya? Protista, terus fungi, plante, sama animalia. Kalau prokariot, dia itu organisme tanpa nukleus. Biasanya itu adanya di tingkat monera kan. Dia tuh nggak punya nukleus, tapi dia tuh punya apa ya, semacam gugusan-gugusan di tengahnya yang isinya itu DNA. Nah, itu namanya nukleoid. Nah, DNA yang ada di prokariot itu dia terletak di sitoplasma. Bener kan? Soalnya kan dia nggak punya nukleus kan, jadi dia tuh kayak langsung di sitoplasmanya gitu loh. Terus gen prokariotnya itu nggak memiliki intron. Di sini ada yang bisa jelasin nggak intron itu apa? Ada yang tahu? Atau tulis aja di chat kalau misalnya malu-malu. Atau mungkin aku jelasin aja ya. Kalau intron itu, dia itu nanti adalah bagian dari DNA yang nantinya tuh, bukan DNA sih. Oh ya, bagian dari mRNA yang nantinya tuh bakal dibuang. Kalau misalnya nanti ada central dogma,
kan nanti tuh ada transkripsi, translasi, terus nanti juga bakal dijadiin protein gitu kan. Nah, kalau misalnya intron, dia tuh bagian dari mRNA yang nantinya tuh bakal dibuang gitu loh. Jadi dia tuh kayak nggak menyandikan apapun. Kalau ekson nanti tuh dia yang bakal masuk ke dalam translasi gitu. Udah jelas belum? Sebenarnya ini materi sentral dogma sih, jadi kayaknya aku nggak sempat bisa bahas panjang-panjang. Tapi kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa tanya di Twitterku aja atau akunku. Oh, maaf. Gini, jadi nanti di ini, di apa sih namanya? Jadi di sentral dogma atau di sintesis protein, nanti kan dia ada 2 tahap kan. Yang pertama itu transkripsi sama translasi. Nah, nanti kan transkripsi itu dari DNA dia ngasilin mRNA kan. Nah, nanti di mRNA itu dia tuh ada bagian yang namanya intron sama ekson. Nah, kalau misalnya intron, dia itu adalah bagian yang nantinya tuh bakal dibuang gitu. Jadi bagian itu dia tuh nggak bakal dijadiin kode buat protein. Tapi kalau misalnya ekstron, ekstron, kalau nggak salah tuh ekstron deh namanya, ya. Kalau bagian itu nanti tuh dia yang bakal dipakai buat nanti selanjutnya translasi gitu. Ini Girena udah ngerti belum? Oh iya. Ayo teman-teman kalau misalkan ada yang masih bingung, kalian langsung tanya aja ya. Ini nomor selanjutnya, kalian oh iya, ini kalau di eukariot, nah itu eukariot itu nanti yang ini, yang dia tuh punya intron sama punya ekstron kan tadi. Jadi dia tuh yang nanti intronnya itu yang nggak bakal dipakai kalau eukariot. Kalau prokariot itu dia nggak punya intron gitu. Jadi apapun yang nanti dijadiin mRNA itu nanti yang bakal masuk translasi gitu. Udah jelas belum? Atau nanti aku bakal bikin materi khusus buat sentral dogma aja deh. Oke, kita lanjut ya. Nomor enggak ada chat, sorry. Oh iya. Nomor 5 kalian jawab apa? Oh iya. Iya, jadi jawaban kalian udah benar. Jadi di dalam sel secara umum DNA itu terdapat di mana? Kan DNA itu ada di mitokondria, terus di nukleus juga benar, terus di plastida juga benar ya. Jadi jawabannya A. Kalau di sentriol itu dia nggak ada DNA. Dia tuh fungsinya untuk nanti pembelahan sel. Sentriol itu apa? Jadi sentriol itu nanti ini loh. Gimana aku nggak ada gambarnya sih. Nanti aku jelasin itu aja ya. Kalau misalnya kamu masih mau ngerti, nanti kamu hubungin aja di Twitterku atau di akun Instagramku. Oke? Soalnya agak susah juga kalau jelasin baru nggak ada gambarnya. Intinya sentriol itu biasanya dipakai buat ini, buat pembelahan sel. Tunggu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Tadi ini ya udah benar. Nah ini, sebelum bahas ke nomor selanjutnya, aku mau jelasin dulu soal jenis-jenis DNA. Jadi, DNA seperti yang dijelasin tadi, dia kan terdapat di nukleus, tapi dia juga ada di mitokondria sama plastida. Sekarang kita bahas dua jenis DNA dulu. Yang pertama itu adalah DNA nukleus atau nukDNA. Jadi,
yang dari nukleus ini, dia bener ya ada di nukleus. Terus dia diwariskan oleh sama ibu, ya kan? Karena dia kan yang kalian ngerti nggak sih, yang kalau misalnya digambar tuh dia biasanya bentuknya kayak bentuk X gitu. Nah itu nukleus DNA. Nah, terus biasanya tuh genomnya panjang. Terus dan biasanya dia itu bakal dipadatkan atau bahasa biologi itu terkondensasi dalam pasangan kromosom. Kalau misalnya nanti ada pembelahan sel. Nah, bedanya sama mitokondria, jadi mitokondria itu punya DNA yang namanya mitokondria DNA. Nah, itu cuma ada di bagian ini tuh cuma diwariskan sama ibu aja gitu. Terus habis itu dia benar ada di mitokondria, terus genomnya tuh dia bentuknya kecil sama bulat. Jadi tuh bentuknya kayak plasmid, ya kayak semacam gitulah. Terus mitokondria itu dia mengkode 37 gen untuk menghasilkan aparatus respirasi. Jadi dia tuh biasanya fungsinya itu untuk dirinya sendiri sih buat respirasi sel. Soalnya kan respirasi sel itu salah satu tahapnya itu kan ada di mitokondria kan. Contohnya seperti NADH dehidrogenase, sitokrom B, sitokrom oksidase, sama TPase. Ingat ini ya, yang paling penting itu sebenarnya paling sering ditanya, ini kalau mitokondria DNA itu dia ada di mitokondria sama dia tuh cuma diwarisin sama ibu doang. Cerita sedikit, jadi kalau misalnya kita evakuasi korban, misalnya ada kecelakaan pesawat, terus dia tuh mau diidentifikasi gitu kan, ini orangnya siapa sih gitu, ini identitasnya siapa gitu. Pasti yang biasanya pertama kali dicari itu ibunya. Soalnya gen gen yang dari mitokondria itu uh, dia tuh punyanya tuh mirip sama punya ibunya gitu. Jadi kalau misalnya kita dapet, pasti kita kayak langsung bakal sekali dapet kalau, oh ini udah pasti dari ibunya ini gitu. Karena kalau misalnya kita pakai nukleus DNA, dia tuh gabungan dari ayah sama ibu. Jadi istilahnya bakal lebih lama lah daripada nyari mitokondria DNA gitu. Ah, udah jelas belum atau kecepatan bicaranya? Oke. Nah, pasti mungkin ada beberapa dari kalian yang nanya, kenapa sih mitokondria, terus plastida, dia tuh punya DNA sendiri? Nah, salah satu alasannya itu karena teori endosimbiosis. Ini sebenarnya cuma teori, aku lupa ini digagas sama siapa, tapi intinya tuh kayak gini. Jadi, sel di zaman dulu itu, ini sel kan, dia tuh selnya nggak bisa menghasilkan energi sendiri. Jadi dia tuh kayak butuh bantuan dari uh, bakteri lain gitu loh. Nah, terus habis itu pada suatu hari ada bakteri. Nah, ini namanya Cyanobacterium. Nah, dia tuh bisa menghasilkan energi sendiri, tapi dia itu nggak ini loh, nggak apa ya, istilahnya bentuknya kecil gitu. Jadi dia tuh bakal lebih cepat mati soalnya nggak ada yang ngelindungin ini. Jadi antara sel zaman dulu ini sama Cyanobacterium, dia tuh istilahnya bekerja sama gitu. Jadi Cyanobacterium ini bakal masuk ke dalam dan dia tuh bakal ngasilin bakteri buat selnya. Nah, di sisi lain, selnya ini bakal bantu Cyanobacterium ini untuk sama-sama terus gitu loh. Jadi supaya ini lebih tahan hidup juga karena terlindungi sama sel lama ini. Nah, makanya uh, kalau kita pernah dengar, biasanya tuh kalau mitokondria itu dia tuh dia membran gandakan, dia tuh membrannya identik sama membran sel. Terus dia itu juga punya nukleus sendiri. Terus juga pokoknya dia tuh mirip sama bakteri lah, mirip sama cyanobacteria. Nah, itu alasannya kenapa mitokondria ini punya nukleus sendiri. Tapi ini cuma teori doang sih, terserah mau percaya atau enggak. Tapi ini seingatku pernah ditanyain sih di SIMAK tahun berapa gitu. Jadi ingat-ingat aja, siapa tahu keluar. Ini pertanyaan yang kayaknya kalian udah tahu jawabannya deh, karena tadi aku udah jelasin. Ada yang tahu nggak jawabannya? Kira-kira. Ada yang lain? Ayo, siapa tahu kalian mau jawab.
Atau on mic aja langsung kalau misalnya kalian ini. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Oke, jadi kita baca soalnya lagi ya. Seorang pria dengan gangguan mitokondria yang disebabkan oleh mutasi gen pada mitokondria menginginkan istrinya menjalani tes prenatal untuk mengetahui kesempatan anaknya memiliki kondisi yang sama. Oke, jadi ceritanya ada laki-laki yang punya gangguan mitokondria, terus dia tuh minta kalau istrinya itu jalanin tes prenatal gitu. Terus Anda sebagai konsultan genetik akan mengatakan kepadanya bahwa kesempatan anaknya dapat memiliki kelainan tersebut sebesar, kita balik lagi sama konsep yang tadi, jadi mitokondria DNA itu cuma ada di ibu doang. Jadi walaupun ayahnya misalnya kena gangguan mitokondria, pasti anaknya nggak bakal terpengaruh sama itu, gitu. Jadi jawabannya itu D. Oke? Udah jelas belum? Atau masih ada yang bingung? Ya. Teman-teman kalau aku cara jelasinnya kecepatan atau nggak jelas gitu, kalian langsung bilang aja ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Wah, ada chat. Oke. Nomor 7. Kalian jawab apa di sini? Ada jawaban lain nggak? Oke. Iya. Jadi aku bahas aja ya. Lagi-lagi nih pendapat pribadi, kalau misalnya ada salah atau misalnya kalian pernah dapat soal ini terus mentor kalian bilang, "Ih, sebenarnya tuh jawabannya bukan ini tahu, tapi ini," gitu. Kalian langsung bilang aja ya, supaya kita kan belajar sama-sama di sini. Jadi, nomor 7, sesama basa nitrogen pada rantai ganda DNA mempunyai ikatan yang lemah. Kira-kira benar atau salah? Kalau dari aku sendiri, jawabannya tuh benar, karena oh ya nanti aja. Kalau sesama basa nitrogen DNA dihubungkan dengan ikatan hidrogen yang mudah putus. Kalau aku, seingatku ya, ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang ini, dia tuh uh, cukup cukup kuat sih ketimbang ikatan lain. Tapi sebenarnya yang paling kuat tuh ikatan ini aku udah lama nggak belajar kimia ya, jadi tolong dikoreksi kalau misalnya aku salah. Jadi seingatku ikatan kovalen tuh lebih kuat daripada uh, ikatan hidrogen. Bener nggak sih? Yang udah belajar kimia, ada yang tahu nggak? Oh, ya. Aku mau nanya nih buat ini, dam dam ya, M-nya 2. Kalau ikatan kovalen, logam sama ikatan ion tuh lebih kuat mana? Langsung aja on mic. Logam. Terus habis logam apa? Kovalen. Sorry, aku lupa banget, aku lupa ini. Bener, aku lupa. Maaf ya. Oke, jadi oh, oke. Jadi, kalau dari aku sendiri, ikatan hidrogen yang aku baca di Campbell itu termasuk ikatan yang kuat. Dan kalau sesama basa nitrogen itu ikatan yang lemah ya. Jadi
Tunggu. Maaf ya teman-teman, aku input soal ini tanpa menjawab terlebih dahulu, jadi tunggu sama bahasa nitrogen. Ampun, katanya. Iya. Jadi jawabannya kalau dari aku itu salah-salah ya, jadi jawabannya E. Cuma nanti aku tanya sama temennya aku lagi. Duh, maaf banget teman-teman. Aku lupa banget sumpah. Tadi nggak sadar. Ya, ya ampun, sorry. Nah, sekarang kita bahas soal double helix DNA dulu ya. Oke. Makasih semuanya. Sekarang kita bahas double helix DNA. Jadi, double helix DNA itu sifatnya antiparalel, di mana kalau paralel dia kan ini sama kayak misalnya ini 5, ini 3, ini 3. Tapi kalau antiparalel itu dia tuh kayak bersebelahan gitu loh. Jadi ini yang 1 dari 5 ke 3, kalau ini tuh dari sini ke sini. Gitu. Terus ikatan fosfodiester itu merupakan ikatan antara nukleotida. Jadi fosfodiester tuh yang ini nih, yang ini. Dia tuh bakal ikat antara basa nitrogen 1 sama basa nitrogen yang lain. Nah, di mana yang nomor 5 ini tuh merupakan gugus fosfat bebas. Sedangkan kalau 3, dia itu merupakan gugus hidroksil bebas. Oke? Terus, nah ini ikatan hidrogen yang tadi yang disebutin. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara basa nitrogennya, yang ini. Oh iya, mau ngasih ingat lagi, jadi kalau guanin sama sitosin dia kan 3 ikatan. Kalau adenin sama timin dia itu 2 ikatan. Nah, jadi makanya guanin sama sitosin itu dia ikatannya lebih kuat daripada adenin, soalnya dia tuh ikatannya 3. Sedangkan kalau adenin sama timin itu 2. Kita bahas nomor selanjutnya. Nomor 22, maaf, nomor 8 itu kalian jawab apa? Siapa tuh ada yang mau jawab? Lewat chat ada nggak? Oke, jadi kita bahas aja ya. Urasil sama adenin bener nggak? Salah kan? Karena DNA itu kan dia timin, bukan urasil. Berarti 1 salah, 3 salah kan? Terus habis itu kita tinggal punya option 2 sama 4. Yang kedua itu timin dengan deoksiribosa. Salah ya, karena timin sama deoksiribosa itu dia bukan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu cuma ada buat antara basa nitrogennya doang. Itu yang paling penting. Terus yang keempat, adenin dengan timin. Ini benar ya, karena kan A sama T, terus G sama C kalau di DNA. Oke? Tadi yang ini. Yang ini. Jadi A itu nanti dia bakal berikatan sama timin. Kalau guanin itu dia bakal berikatan sama sitosin. Makanya jumlah AT itu bakal sama terus. Sama GC itu pasti bakal sama juga. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini nomor 9. Kalian jawab apa di sini? Ada yang tahu? Jadi kita lanjut jawab aja ya. Jadi jika terdapat 20 kromatid pada suatu sel, banyaknya sentromer dalam sel tersebut adalah, sebelum aku jawab ini, aku ngasih teorinya sedikit ya. Ini, perbedaan antara kromatin, kromosom, sama kromatid. Jadi, kalau kromatin itu dia masih bentuk benang, masih bentuk kayak gini loh. Nah, nanti kan kalau misalnya dia mengalami kondensasi, nah itu yang namanya kromosom.
Gitu. Jadi kromosom tuh bentuk yang bisa kita lihat di mikroskop, soalnya dia tuh bentuknya udah terpadatkan gitu. Sedangkan kalau misalnya yang dalam keadaan biasa, dalam keadaan bukan melakukan pembelahan sel, dia tuh bentuknya kromatin. Terus kalau bedanya kromosom sama kromatit itu apa? Jadi kita lihat di sini ya. Ini kan kromatin, ya kan? Terus nanti tuh dia bakal di-copy, mengalami sintesis DNA, terus dia jadi 2 gini kan. Nah, ini tuh namanya satu kromosom sama 2 kromatid. Nah, ketika nanti mengalami kondensasi, nanti ada satu kromosom sama 2 sisa kromatid. Kalau kromosom ini satu kayak gini, satu kesatuan seperti ini. Kalau kromatid itu dia dihitung persatuan kayak gini. Nah, kalau misalnya dia diubah, dipisah, nanti tuh dia jadi 2 kromosom sama satu kromatid sama satu kromatid lagi gitu. Jadi kalau misalnya aku ngejelasinnya ini sih, kalau misalnya kromosom dia tuh dalam bentuk satu kesatuan gini loh. Maksudnya walaupun misalnya dia 2 atau ada 4 kan tetrad kayak gini, tapi kalau misalnya mereka dalam satu kesatuan, itu namanya satu kromosom. Sedangkan kalau kromatid itu dia jumlah persatunya kayak gini. Udah paham belum? Sorry kalau agak nggak jelas cara jelasinnya. Paham? Oke. Kita balik ke soal tadi. Oh, sebelumnya aku mau jelasin ini juga. Yang ini. Jadi ini strand centromer ya. Selain di sini, dia juga tuh ada di sini. Di sini juga ada. Oke. Nah, ini yang tadi, jadi kromosom itu adalah kromatin yang memadat. Nah, ini biasanya memadat ini saat pembelahan sel. Ingat ya. Makanya kalau misalnya ada pertanyaan, kita tuh paling bagus ngelihat DNA itu pas kapan gitu, kalau di bawah mikroskop. Dan jawabannya itu pas pembelahan sel. Soalnya kalau pembelahan sel, dia tuh bakal bentuk padatan kayak gini, jadi kita bisa lihat. Terus kalau kromatin, dia itu bentuknya masih benang-benang, sama dia itu terdiri dari DNA sama histon. Kalau kromatid, dia itu satu kesatuan kayak gini ya. Jadi aku mau nanya sebentar, siapa tahu kalian masih bingung, kalau ini berapa kromosom? 1. Ya, sip. Kalau kromatidnya berapa? 4. 2. 2 ya. Kalau yang gambar kanan, dia kromosomnya ada berapa? Ya, jadi bener ayah kakak ya. Ayah kakak, maaf. Jadi dia tuh ada 2 kromosom. Intinya kromosom tuh dihitung sebagai satu kesatuan gitu. Kalau misalnya dia berpisah ya kromosomnya jadi 2 gitu. Tapi kalau misalkan dia dalam bentuk satu kesatuan gini ya, walaupun dia misalnya ada 4 nanti atau cuma 2 kayak gini, nanti dia bakal dihitung satu kromosom gitu. Kalau kromatidnya ini ada berapa? Yang ini gambar kanan nih. 2 ya. 1, 2. Oke? Kayak gitu konsepnya. Kita balik ke soal sebelumnya. Ini soal simak. Sebenarnya aku tahun lalu pernah jawab ini. Jadi ada 2 versi sih, dari Zenius sama dari Tentorku. Jadi kalau dari Zenius itu dia ngitungnya sentromer sebelum mengalami sintesis. Jadi itu dia masih dalam bentuk kayak gini, kayak gini. Nah, ini setiap DNA dia bakal punya satu sentromer kan. Makanya nanti ketika ada 20 kromatid, sentromernya tetap juga ada 20 gitu. Karena setiap kromatid dia memiliki satu sentromer. Tapi ada juga yang bilang kalau sentromer tuh dihitung setiap habis mengalami sintesis DNA kan. Jadi tiap 2 kromatid dia bakal dihitung sebagai satu sentromer. Jadi jawabannya ada yang 10 sama ada yang 20. Kalau itu sih aku kasih kembali ke kalian lagi, kalian tuh mau jawab A atau jawab B, tapi kalau aku sih lebih prefer ke A sih. Oke, di kampung salah juga jawabannya 10.
Ya kalau aku jujur lebih prefer ke A sih daripada ke B. Kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Nomor 10. Kalian tahu nggak jawabannya apa ini? Oh, maaf ya, nomor selanjutnya yang A. Kalau yang A tuh dia bentuknya kayak gini nih. Kayak gini. Ini kan dia punya 2 kromatid kan. Dia punya satu sentromer. Jadi tiap 2 kromatid dia tuh punya satu sentromer. Jadi kalau misalkan dia punya 20 kromatid, berarti dia punya 10 sentromer gitu. Siapa tadi yang nanya ini? Nit, udah paham belum Nit? Oke. Intinya gitu aja ya, kalian terserah mau ngitungnya tuh sebelum mengalami replikasi, apa setelah mengalami replikasi. Maaf, maksudnya sintesis, sorry. Kalau nomor 10 kalian jawab apa? Iya. Jadi udah bener ya jawabannya D. Seperti yang kita tahu, kromatid tadi kan dia dalam bentuk satuan. Terus kalau sister kromatid itu artinya saudara kan? Ya maksudnya kalau ya bahasa lainnya saudara lah. Jadi kalau misalkan saudara, dia tuh berarti yang homolog satu sama lain gitu. Ini kan dia habis mengalami sintesis DNA. Berarti yang ini sama yang ini pasti bakal sama. Jadi jawabannya D ya. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oh iya, ini tadi aku lupa bahas. Jadi apa sih bedanya DNA, histon, nukleosom, solenoid, kromatin, sama kromosom? Nah, kalau DNA dia tuh yang ini. Yang tadi aku bilang dia kan double stranded. Ini maksudnya kayak gini. Bentuknya juga helix kan. Terus nanti DNA itu dia bakal melilit ke histon yang ini. Dia tuh kayak ngelilit histon gitu loh. Jadi bentukan kayak gini. Nah, nanti yang ini sekitar 8 histon, 8 kumpulan histon ini yang dinamakan nukleosom. Nah, nanti nukleosom ini dia bakal ngelilit lagi. Dia bakal ngelilit jadi bentukan solenoid. Nah, nanti solenoid inilah yang ini itu namanya kromatin, benang-benang kan. Nanti kalau misalnya terjadi pembelahan sel, nanti dia tuh bakal memadat seperti ini. Ini namanya kromosom. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 ada yang tahu nggak jawabannya apa? Oh iya, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab E. Jadi kita bahas aja ya. Keberhasilan evolusi akan tercapai jika mutasi terjadi pada konsepnya adalah kalau misalnya mutasi, dia itu pasti terjadi bukan sama sel somatik. Karena sel somatik itu kan sel yang dalam tubuh. Dan dia itu biasanya bentuknya sama gitu loh. Misalnya dia kan mitosis kan, berarti dia itu sama gitu loh. Dari sebelum sama sudahnya. Kalau misalnya emang ternyata terjadi kesalahan, itu biasanya dia bakal apoptosis atau penghancuran sel. Dan dia kan letaknya di tubuh, jadi otomatis dia tuh nggak bakal di apa ya diturunkan gitu loh. Kalau misalnya berarti yang A sama yang C sama yang E salah ya. Berarti sisa DNA plasma nutfah atau RNA plasma nutfah. Plasma nutfah itu apa sih? Jadi plasma nutfah itu adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik. Jadi kita fokus di ini aja sih, substansi pembawa sifat keturunan. Nah, makanya di sini ada plasma nutfah kan sisanya antara DNA sama RNA. Nah, yang tadi aku bilang sebelumnya, yang nomor berapa gitu aku lupa, kalau RNA itu
dia tuh biasanya nggak diturunin kalau misalnya untuk eukariot. Jadi tuh yang diturunin itu tuh DNA doang. Makanya jawabannya B ya secara garis besar. Tapi kalau untuk virus biasanya tuh RNA juga bisa diturunkan. Tapi kalau untuk kebanyakan tuh biasanya B. Jadi jawabannya B ya. Di sini udah jelas belum? Atau ada yang masih bingung? Oh iya. Ya, makasih teman-teman. Terus nomor 12 ada yang tahu nggak? Mungkin bisa chat atau on mic langsung. Oh iya. Agar bisa membentuk DNA, karbon kedua dari gula pentosa mengalami, kayaknya ini aku udah bahas tadi. Jadi DNA itu dia bentuknya deoksiribosa kan. Berarti dia itu tanpa adanya oksigen pada karbon nomor 2. Nah, terus dia tuh mengalami apa? Kalau aku jawabannya itu adalah D ya. Karena itu dia tuh mengalami deoksi. Jadi tuh dia mengalami kehilangan oksigen. Tapi sebenarnya pengertian reduksi itu juga sebenarnya ini sih. Cuma kayaknya lebih lebih tepat kalau misalnya kita jawab D. Kalau dari aku jawabannya D ya. Terus kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor terakhir, nomor 13 ada yang bisa jawab nggak? Atau kalian jawab apa? Oh iya. Jadi rata-rata jawabannya udah bener ya. Kalau aku sendiri aku jawabnya B karena kita bahas satu-satu mungkin. Jawaban A, suatu DNA memutar membentuk paralel yang berlainan. Sebenarnya ini ada benernya sih, mungkin maksudnya berlainan itu maksudnya anti paralel. Tapi ini tuh soalnya lebih nggak jelas gitu loh, karena dia tuh jelasin kalau berlainan itu berlainan apa gitu. Siapa tahu mungkin maksudnya lain gitu kan. Nah, kita simpan dulu jawaban A, terus kita ke B. Dua untai DNA membentuk berorientasi dari arah 53 dan sebaliknya. Kalau menurutku B itu udah benar karena dia tuh udah jelas dua untai DNA, ya kan dia ada double stranded, terus dia itu berorientasi ke arah 53 dan sebaliknya, berarti ada yang 35 kan. Nah, menurutku yang jawaban B itu udah cukup benar. Terus yang C, tiap rantai terdiri atas basa purin saja, salah ya. Jadi dia tuh bisa ada purin, ada pirimidin juga. Yang D juga salah berarti. Terus yang E itu dia ada dua rantai berpasangan dan berpilin dengan diameter yang sama. Uh, Kalau aku salah sih karena diameternya tuh apa ya? Soalnya kan dia bentuknya helix, jadi diameternya tuh nggak nggak pasti gitu loh. Iya, kalau kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat kalau menurutku itu B jawabannya. Tunggu ya. Oh iya. Di sini udah selesai tentang materi genetik. Kalian ada yang mau tanya nggak? Atau mungkin kalian punya soal yang susah gitu, terus mau dijawab. Sama ini dong, aku mau tanya pendapat kalian tadi soal gimana sih cara aku ngajar. Menurut kalian gimana sih? Kira-kira ada yang mau on mic nggak? Oh iya, bahas sister chromatid ya. Ini. Mana sih tadi? Yang ini. Jadi kalau DNA itu, kalau dalam keadaan biasa, dia tuh dalam bentuk kromatin. Kayak gini, dia tuh dalam bentuk benang-benang gitu, benang-benang halus di dalam nukleus. Nah, nanti ketika dia persiapan buat
pembelahan, kan ada yang namanya siklus sel kan, salah satu tahapnya itu sintesis DNA. Nanti dia itu bakal di-copy jadi 2 kayak gini. Oke? Nah, terus nanti ketika dia bakal mengalami, pembelahan sel, dia tuh bakal memadat jadi bentuk kromosom. Nah, sebelum itu, tadi kan ini 1 DNA, dia di-copy jadi 2 DNA. Nah, pasti kopiannya itu sifatnya identik kan sama ini, sama yang sebelumnya. Nah, makanya namanya itu sister chromatid. Soalnya dia tuh, apa ya, dia tuh hasil dari kopinya dan emang sifatnya sama gitu, homolog. Yang FKUI 21, amin. Ya, amin amin. Udah ngerti belum? Oh iya, masih ada yang mau bertanya nggak? Aku punya materi tambahan sih, kalau misalnya kalian udah paham di sini, nanti aku lanjut materi selanjutnya. Udah paham belum? Oh, iya nanti rekamannya bakal di-share kok. Udah paham ya? Ya udah aku lanjut aja ke materi selanjutnya. Sebenarnya bukan materi substansi genetik sih, tapi ini materi yang mungkin aja menurutku keluar. Karena kan semenjak 2019 UTBK itu diadakan secara CBT. Dan yang aku lihat waktu itu, soalnya tuh udah mulai abstrak, apa ya, istilahnya tuh kayak, aku pernah lihat soal sosum, terus dia tuh kayak nanyain merek baju dari Soekarno gitu loh. Aku jadi kayak, ya mungkin siapa tahu, eee, sekarang kan lagi masa pandemi, siapa tahu, materi soal Covid keluar gitu kan, kita nggak tahu. Jadi kita mungkin bakal bahas sedikit soal Covid, berhubung kemarin juga aku masuk blog yang belajar virus juga, jadi lumayan, paham. Eee, ini aku bahas tentang Covid kan, kalian inget ya bentuknya tuh seperti ini, soalnya bentuk virus tuh beda-beda, tapi ini kayaknya biasa kok ada di ini, berita-berita gitu. Nah, terus, sifat, coronavirus, yang pertama itu dia bentuknya envelope atau membrannya itu dia terbuat dari lipid. Envelope tuh dia, apa ya, membungkus, virusnya gitu. Jadi membran-membran ininya, dia tuh terbuat dari lipid. Karena ada juga virus yang dia tuh non-envelope. Jadi dia tuh kayak langsung capsid gitu. Terus habis itu yang kedua, dia itu punya spike atau glikoprotein sebagai crown-nya. Ini nih, coronavirus tuh seingatku dinamain dia tuh karena dia tuh punya ini mahkota-mahkota yang spike, yang glikoprotein. Dia tuh bentuknya kayak ini, kayak mahkota gitu jadinya, makanya namanya coronavirus. Nah, ini glikoproteinnya, dia tuh punya sifat khusus di mana dia itu bakal membentuk exoshell yang fungsinya itu bisa bertahan di lingkungan ekstrim. Oh ya, ini, satu lagi, kalau, eee, kekurangan virus dari envelope itu dia biasanya, dia tuh, nggak tahan lama gitu. Jadi kalau misalkan dia udah keluar dari tubuh, dia tuh langsung mati. Tapi kalau misalnya, non-envelope itu biasanya lebih kuat, lebih bertahan lama. Nah, kalau Covid kan dia masuknya envelope, harusnya dia nggak bertahan lama dong kalau di luar tubuh. Tapi kita sering lihat kalau coronavirus tuh dia bertahan di benda mati selama berapa jam gitu kan, kalau misalnya kita lihat beritanya. Nah, itu terjadi karena tadi spike glycoproteinnya itu dia membentuk exoshell. Jadi tuh, Covid itu semacam pengecualian gitu. Terus kalau ukurannya, dia itu sekitar 120 sampai 160 nanometer. Kalau, jenisnya, tadi aku sempat jelasin tentang jenis dari asam nukleat, dia itu bentuknya positive sense, single stranded RNA. Ini, kalian hafal ini ya, siapa tahu keluar. Nanti aku bakal jelasin di slide selanjutnya. Sama yang terakhir, dia itu biasanya mengakibatkan, penyakit pernafasan, seperti keluarga-keluarganya corona. Eee, sekarang kan dia menghasilkan, eee, nCoV tuh, terus habis itu, tahun-tahun sebelumnya pernah ada MERS.
Terus habis itu ada SARS juga waktu tahun 2003, kalau nggak salah 2000 berapa kah, aku lupa. Terus tadi aku sempet singgung soal ini kan yang positive sense single stranded RNA. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya itu gini. Ini. Jadi ketika virusnya masuk, itu kan bentuknya RNA ya. Nah, ini positif RNA ini adalah RNA yang bisa langsung jadi mRNA. Jadi dia itu langsung nanti bakal mengkode translasi jadi protein. Jadi kalau misalnya kita lihat pada manusia kan dia dari DNA, terus transkripsi RNA, terus nanti translasi ke protein. Tapi karena dia bentuknya udah plus RNA, dia tuh langsung jadi protein biasa. Nah, selain itu, ini plus RNA dia tuh bakal bikin negatif RNA. Nah, fungsinya negatif RNA itu apa? Negatif RNA itu fungsinya untuk menghasilkan plus RNA yang lain. Nah, bedanya plus RNA sama negatif RNA, sebenarnya mereka tuh kayak ini loh, antisense sama sense. Jadi tuh kayak yang satu tuh 53, yang satu 35. Nah, yang dipakai untuk translasi itu plus RNA gitu. Makanya kalau COVID tuh biasanya lebih cepat penyebarannya, sama lebih cepat juga terjadi reaksi di tubuh tuh karena dia langsung mengalami translasi, terus habis itu langsung jadi protein. Tunggu aku lihat chat dulu ya. Oh, kalau PCR, tes PCR itu PCR, PCR maaf. Kalau PCR itu dia ini, agak susah jelasinnya. Pokoknya PCR itu dia diambil dari RNA-nya virus, terus RNA-nya itu dia bakal diubah dengan enzim transkripsi reverse transcription, terus habis itu nanti dia diubah jadi DNA, terus habis nanti dia ngadain tes gitu. Sampai sini udah pada ngerti belum? Atau masih ada yang bingung? Atau mungkin ada yang ditanyain soal COVID? Ayo, ada yang mau tanya nggak? Ya udah mungkin kalau nggak ada yang tanya, kalau misalkan kalian masih bingung atau kalian mau tanya-tanya soal gitu ke aku, kalian bisa langsung hubungin kontakku. Jadi tunggu, aku tulis dulu ya. Kalian bisa hubungin Instagramnya aku atau Twitterku. Tunggu. Ini ya, kalau misalkan kalian mau tanya. Soalnya ini yang COVID juga kayaknya nanti mau aku jadiin thread deh supaya teman-teman kalian juga bisa tahu. Oke, kalau misalkan nggak ada, makasih ya teman-teman semua yang udah join dari awal sampai akhir. Makasih banget karena ini kelas pertamaku juga, jadi pasti banyak trial and error-nya, tapi kalian bertahan sampai akhir. Aduh, aku terharu. Sorry, sorry. Apa sih? Jadi ya udah gitu aja. Kalau kalian mau live juga sekarang boleh.